Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pujian dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda syukur adalah dengan menaati Allah, dengan salat. Bahkan puncaknya ibadah itu jika yang memotivasinya adalah rasa syukur. Karena ada di antara kita yang ibadah karena ingin dilancarkan usahanya. Salah Ustadz? Enggak salah, cuma rendah saja, belum tinggi. Ada di antara kita yang ibadahnya karena ingin pahala atau takut dengan dosa. Salah? Enggak salah, bagus. Bahkan itu bagian dari ajaran syariat. Tetapi yang sangat tinggi adalah ketika dia beribadah itu karena ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi terlihat sholat malam begitu lama sampai kakinya itu membengkak, hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kakinya itu bengkak. Sang istri bertanya-tanya, bukankah Rasulullah ini ma'sum, artinya tak punya dosa? Allah telah berjanji akan mengampuni dosa Rasulullah, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Lalu buat apa sholat ini? Ditanyalah, sang istri bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Kenapa engkau lakukan ini semua? Bukankah Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu ataupun yang akan datang? Apa jawaban baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku pantas untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Artinya motivasi Nabi itu bukan gugurkan dosa lagi, bukan takut neraka lagi, bukan mengharapkan surga lagi, karena sudah dijamin sama Allah. Lalu apa yang memotivasi Nabi sedemikian rupa sholat sampai membengkak? Motivasinya hanya satu, ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita insya Allah dalam proses menuju sana, Pak. Mungkin hari ini yang mendorong kita sholat, ya mungkin sedang punya masalah, makanya dekat sama Allah. Mungkin agak naik sedikit, ya pengen nanti di akhirat masuk surga, Pak Ustaz. Bagus, nggak ada masalah. Tapi nanti pada puncaknya adalah karena kita ingin menunjukkan kepada Allah rasa syukur kita atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Semoga kita sampai pada titik itu. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pernah berkata kepada salah seorang sahabat, wahai sahabatku, apa yang kau minta, mintalah, nanti aku doa dan doaku ini mustajab. Minta, kira-kira minta apa? Jawaban sahabat tersebut sangat sederhana tapi luar biasa. Dia berkata, ya Rasulullah, aku hanya minta murafaqataka fil jannah. Aku hanya ingin bisa bersamamu di surga. Ada yang lain? Tidak ya Rasulullah, aku minta itu saja. Betulan, ada yang lain? Tidak ya Rasulullah, aku hanya minta agar aku bisa bersamamu di surga. Apa jawaban baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A'inni ala kathratis sujud. Kalau begitu
perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan itu engkau akan menemaniku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua Pak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu lalu satu nasihat ya kita dapatkan dari pengarang kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bagi kita yang ingin menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa nasihat beliau? Ya, hendaknya seorang murid itu, seorang muslim punya wirid Al-Qur'an, punya wirid qiyamul lail, yakni adalah jatah di malam harinya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kita jelaskan dalam pertemuan bulan lalu. Bulan ini kita akan mendapatkan satu nasihat yang penting. Bahkan menurut kami inilah nasihat yang paling penting yang harus diperhatikan bagi seorang murid. Semoga Bapak sudah tidak asing lagi dengan istilah murid ini Pak. Murid kalau di sekolahan artinya apa Pak? Siswa Pak. Itu sebetulnya dari bahasa Arab. Arada yuridu iradatan. Muridan itu maksudnya orang yang memiliki keinginan. Itu bahasa Arabnya murid. Dalam hal ini, dalam konteks kajian kita malam hari ini, yang dimaksud murid di sini adalah orang yang memiliki keinginan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak yang sudah 20 tahun sholat, mungkin ada yang sampai 30 tahun, tujuan utamanya adalah pengen dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti Bapak itu, Ibu, itu bisa diistilahkan dengan istilah murid. Tetapi di dalam Al-Quran murid itu ada dua macam Pak. Muridul akhirah dan muridul dunya. Muridnya akhirat dan muridnya, disebutkan di dalam Al-Quran, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang pengen dunia, kami kasih. Wa man aradal akhirah, tapi barang siapa yang pingin akhirat. Nah ini arada, itu istilah dari murid. Nah hari ini kita akan mendapatkan satu nasihat bagi kita seorang murid yang ingin menggapai anugerah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa nasihatnya? Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Kata beliau, wa kun ayyuhal muridu fi ghayatil i'tina'i bi iqamatis salawatil khamsi bi itmami qiyamihinna wa qira'atihinna wa khushu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa sa'iri arkanihinna wa sunanihinna. Kata beliau, duhai muridku, jika engkau betul-betul tulus ingin sampai pada keridhaan Allah, maka berikan perhatian yang maksimal dalam menegakkan sholat yang 5 waktu itu. Berikan porsi yang maksimal, mulai dari menegakkan yang 5, menjaga yang 5, bacaan-bacaannya, khusyuknya, rukuknya, sujudnya, dan seluruh rukun-rukun dalam solat, dan juga sunnah-sunnah yang ada di dalam solat. Mohon maaf Pak ya, saya tidak sedang mau menyinggung siapapun. Saya hanya ingin berkata begini Pak, siapa di antara kita yang tahu arti dari at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah? Yang sudah sholat 20 tahun, ada yang tahu artinya Pak? Yang sudah 30 tahun, oh iya, gak tahu Pak Ustadz. Mohon maaf, berarti kan belum serius sholatnya Pak. Berarti selama ini, mohon maaf dengan segala hormat, berarti selama ini kita hanya komat kamit saja, baca bacaan, kita nggak tahu artinya. Dan ini harus jujur Pak, harus jujur. Kalau nggak jujur, kesinggung dengan ucapan saya. Ay Pak Ustadz ini gimana? Saya udah 20 tahun sholat. Sebelum Pak Ustadz lahir udah sholat saya.
Ini kalau mau jujur Pak ya. Kalau kita mau hitung-hitungan sama Allah, nilai sholat sendiri, ya Allah, mungkin doa iftitah, mungkin ada yang baca Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'idta bainal masyriqi wal maghrib. Ada yang tahu artinya Pak? Atau ada yang baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau doa di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Apa arti wajburni? Apa arti warfa'ni? Ya Allah, betul Pak Ustaz, saya nggak tahu semua itu Pak Ustaz. Kalau Bapak mau jujur dan jawabannya betul-betul nggak tahu, berarti kita ini belum serius, baru kelihatan serius Pak. Kelihatannya serius, 5 waktu sholat. Nah ini yang beliau inginkan. Wahai murid, kalau betul-betul pengen sungguh menggapai ridha Allah, tolong berikan porsi yang maksimal dengan sholat itu. Sempatkan belajar. Kami di Palembang pernah buka majelis tafsir bacaan sholat. Seluruh bacaan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam kami kumpulkan dalam lembaran-lembaran, dan itu hanya sekitar 2 halaman saja, sedikit sebetulnya Pak. Kemudian kita buka majelis. Alhamdulillah dalam rentang 2 bulan kita hatamkan itu. Tetapi seumur hidup kita kalau nggak pernah nyempatin, ya nggak tahu juga. Padahal kalau mau duduk Pak ya, saya yakin 2 hari hatam itu Pak. Kalau kita mau serius, ya Allah, apa sih makna wajburni ini? Apa sih makna sami'allahu liman hamidah? Apa sih makna Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd? Apa artinya? Yang tiap hari. Kalau sudah itu semua dilakukan, baru dianggap serius sholatnya. Tapi kalau belum, meski sudah 40 tahun sholatnya, berarti belum maksimal, belum serius. Nah ini yang beliau ingin sampaikan. Ayyuhal murid, duhai murid, jadilah kamu sosok yang betul-betul serius dalam menjalankan sholatmu. Berdirinya, bacaannya, khusyuknya, rukuknya, sujudnya, rukun-rukunnya, dan sunnah-sunnahnya. Ada di antara kita mungkin Pak ya, yang belum membedakan antara tumakninah dengan khusyuk. Pernah dengar istilah tumakninah Pak ya? Sholat itu harus tumakninah. Atau sesekali dengar sholat itu harus khusyuk. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu bedanya tumakninah dengan khusyuk? Itu 2 hal yang beda Pak. Tumakninah, saya sebutkan beberapa perbedaan antara tumakninah dengan khusyuk. Yang pertama, tumakninah itu wajib, khusyuk nggak wajib Pak. Kalau khusyuk wajib, batal semua sholat kita Pak. Karena kita nggak ada yang ya paling khusyuk di Allahu Akbarnya, setelah itu ingat semua dagangan, kantor, macam-macam. Kadang jumlah rakaat aja lupa Pak. Untung masuk surga ini pakai rahmat Allah Pak. Kalau pakai amal kita nggak tahu yang mana yang mau diajukan ke Allah. Untung saja itu Pak, ada kabar gembira dari Rasulullah, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, melainkan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau karena amal kita diperiksa sama Allah, sholat kita malu Pak. Allahu Akbar, itunya ingat tuh di Allah. Setelah Allahu Akbar, bubar, udah kemana-mana pikiran itu Pak. Yang ini, yang itu, yang ini. Nah itu perbedaan yang pertama. Tumakninah itu fardu, wajib, baik bisa disebut rukun atau syaratnya rukun. Tapi khusyuk itu tidak. Yang kedua, tumakninah itu hanya ada di 4 titik dalam sholat. Sedangkan khusyuk dari awal sampai salam. Saya ulangi lagi Pak. Tumakninah itu hanya ada di 4 titik dalam sholat. Sedangkan khusyuk itu sejak takbiratul ihram sampai salam. Loh, memang tumakninah itu apa Ustaz? Dan tumakninah itu 4 titik di mana saja? Perhatikan Pak ya. Ketika ruku', ketika bangun dari ruku', ketika sujud, dan ketika duduk di antara 2 sujud.
hanya disitulah kewajiban tumakninah harus diterapkan. Saya ulangi lagi Pak, saat ruku' bangun dari ruku', i'tidal namanya. Saat sujud bangun dari sujud, maksudnya duduk di antara dua sujud. Nah, apa Ustadz makna tumakninah itu? Andaikan dari majelis ini ada yang bisa dibawa pulang, bawalah pulang definisi tumakninah ini Pak. Jangan sampai duduk di sini tidak benar ilmu. Apa itu tumakninah? Perhatikan Pak ya. Tenang sejenak seperti orang baca tasbih 1 kali. Itu tumakninah. Saya ulangi lagi, berhenti, tenang sejenak seperti orang baca tasbih 1 kali. Kalau saya rukuk misalnya, Allahu Akbar, berhenti saya Pak, sejenak seperti orang tasbih sekali, itu sudah dianggap tumakninah. Sami'allahu liman hamidah. Saya nggak baca apa-apa nih, misalnya saya nggak baca Rabbana lakal hamd, diam saja. Dan seperti durasi orang yang membaca tasbih 1 kali. Baca tasbih 1 kali itu berapa detik? Ya mungkin sedetik Pak. Subhanallah. Sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, Allah, itulah dianggap tumakninah. Tumakninah itu sekali lagi berhenti, tenang sejenak di 4 titik yang kami sebut tadi, dengan kadar waktu seperti orang membaca 1 kali tasbih. Kurang dari itu maling namanya Pak. Yang ngomong maling bukan saya, Nabi. Nanti kesinggung. Jadi kalau orang sholat 23 rakaat 7 menit, maling namanya Pak. Allahu Akbar, 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 Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa kata Rasulullah? Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatih. Orang manusia yang malingnya paling jahat adalah orang yang maling sholatnya. Yang bahasakan maling itu Nabi. Sahabat bertanya, gimana ya Rasulullah, maling kok bisa sholat kok bisa dipaling itu gimana? Kaifa yasriqu min salatihi, bagaimana dia bisa maling sholatnya? Kata Rasulullah, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, nggak pernah maksimal kalau ruku' dan sujud. Kilatnya luar biasa Pak. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, nggak ada jeda lagi itu Pak. Ini Pak, karena tumakninah tadi wajib kata saya, artinya batal sholatnya. Orang yang tidak berhenti, tenang sejenak di 4 titik tadi, itu bisa dipastikan sholatnya tidak sah. Tapi kalau khusyuk, apa makna khusyuk? Saat ini bedanya tumakninah sama khusyuk nih. Kalau khusyuk itu meresapi setiap bacaan dan gerakan sholat. Itu namanya khusyuk. Sehingga dia ada sejak takbiratul ihram sampai dengan salam. Allahu Akbar. Di situ diresapi, diniatkan dia sholat, ya Allah ini hanya untukmu. Allah Maha Besar. Seluruh yang selain Allah itu kecil. Ketika dia sujud dia merasa rendah, diiringi dengan kalimat Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ketika dia baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, dan seterusnya. Itu namanya khusyuk. Khusyuk sekali lagi meresapi, menikmati setiap gerakan dan bacaan dalam sholat. Jadi beda antara tumakninah dengan khusyuk. Kalau tumakninah fardu, wajib, ditinggalkan batal sholatnya. Tapi kalau khusyuk sangat dianjurkan, tapi nggak sampai wajib. Kalau wajib, untungnya nggak wajib Pak, untung betul itu. Allah Maha sayang dengan kita. Kalau diwajibkan khusyuk, wallahu a'lam ini Pak, saya aja mungkin nggak sah sholatnya. Yang kadang-kadang jumlah rakaat lupa. Ada juga yang kayak keluar, kayak nggak keluar dari perut. Batal nggak Pak Ustadz ya? Pernah Pak ngerasain sesuatu kayak keluar?
Bayangkan itu Pak, sejak dia ragu itu sampai salam yang di pikirannya, saya ini kentut apa nggak kentut ya? Sholat apa itu kira-kira Pak? Bacanya Al-Fatihah tapi di pikirannya, saya ini batal apa nggak batal ya? Buang angin atau nggak buang angin? Dan sebagainya. Itulah beberapa perbedaan antara tumakninah dengan khusyuk. Makanya khusyuk itu berat, tumakninah itu sebetulnya ringan Pak. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, seorang murid yang betul-betul serius ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maksimalkanlah salatnya. Pak, dari sini nanti ya silahkan diperhatikan lagi. Jangan sampai sholat gak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Ada apa orang sholat sunnah kayak dianggap rukun, rukun kayak dianggap sunnah. Dan itu tidak benar. Contoh Ustaz, rukun yang dianggap sunnah atau sunnah yang dianggap rukun. Takbiratul ihram. Saya sering sekali, mohon maaf ini, masih ada jamaah itu fokus betul dengan gerakan tangan. Ada yang segini, ada yang segini, fokus. Tapi dia tidak baca takbiratul ihram. Ketika ditanya, kok nggak baca takbiratul ihram? Udah Pak Ustadz, dalam hati, batal Pak. Karena takbiratul ihram itu harus pakai lisan, rukun qauli, dan harus berbunyi. Kalau nggak ada bunyinya, batal sholatnya. Tapi bunyinya dengar sendiri, jangan dengerin orang. Jadi imam nanti. Orang fokus, ini letaknya di sini, sampai debat, sampai nggak teguran. Mendebatkan posisi apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, ataukah begini. Padahal itu Pak, kedudukannya menurut 4 madhab sunnah, dilakukan dapat pahala, tidak nggak berdosa. Tapi kalau tidak baca Allahu Akbar dan tidak berbunyi, batal sholatnya. Berapa banyak itu orang yang datang masuk shop langsung, ketika setelah sholat, tadi kok kayaknya nggak takbir, udah Ustaz dalam hati, batal Ustaz. Karena kenapa? Itu termasuk ruknun qauli, rukun yang harus dilakukan oleh lisan dan berbunyi. Syaratnya itu harus berbunyi. Namanya juga membaca. Itu namanya rukun yang dianggap kayak sunnah. Ada juga sunnah kayak dianggap rukun. Sunnah tapi kayak dianggap rukun. Nggak bagus juga Pak. Karena beragama itu harus profesional. Apa Ustadz misalnya rukun dianggap sunnah? Tahiyat pertama. Tahiyat pertama itu Pak, sholat yang punya 2 tahiyat, kan ada tahiyat pertama Pak ya. Itu kedudukannya bukan rukun. Ini pernah terjadi di satu masjid. Imamnya itu lupa tahiyat pertama. Jadi dari rakaat kedua sujud, kan duduk Pak ya, tahiyat. Dia berdiri sampai tegak mantap. Ditegur sama makmumnya, subhanallah. Imamnya tidak mau duduk. Lanjut saja sholat. Setelah salam ribut satu masjid Pak, batal sholat, macam-macam. Kebetulan saya hadir di situ. Saya pengen langsung maju, saya ambil mic. Bapak Ibu tenang saja, sholat kita sah, aman, gugur kewajiban sholat kita. Lupa Ustaz tadi kan dia nggak tahiyat pertama. Ya ini sholat nggak pakai ilmu ini. Tahiyat pertama itu Bapak Ibu hukumnya sunnah, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tak berdosa. Dan memang nggak sempurna sholatnya, tetapi tetap sah. Dan baiknya kan sujud sahwi. Tapi andaikan sujud sahwi juga lupa, ini orang nggak tahiyat pertama. Kalau orang nggak tahiyat pertama itu dalam fikih nanti sujud sahwinya juga lupa Ustaz. Langsung tetap sah Pak. Karena sujud sahwi itu nggak wajib. Sujud sahwi itu sunnah. Apa nggak ribut itu Pak satu masjid? Justru Pak, kalau imamnya duduk
setelah ditasbihkan tadi, batal sholat imamnya, Pak. Kenapa Ustaz? Karena ketika imam sudah berdiri, dia sudah melakukan rukun baru, namanya rukun qiyam, berdiri. Itu rukun. Dan tidak boleh meninggalkan yang rukun untuk sesuatu yang sunnah, yaitu duduk. Batal sholatnya. Justru imamnya itu betul, dia kekeh. Ada juga imam yang gemeteran ketika ditasbih, Pak. Subhanallah, nggak dengar subhanallah, duduk dia. Kata Rasulullah, barang siapa yang bangun dari tahiyat wa qad istatamma, dan dia sudah sempurna berdiri, kalau dia duduk lagi itu batal. Tapi kalau belum sempat sempurna, misalnya baru sedikit bangun, imam makmumnya ada yang lihat subhanallah, dia duduk, nggak batal karena dia belum melakukan rukun baru. Nggak ada rukun yang ditinggalkan. Nah, ini bentuk keseriusan dalam mempelajari agama. Kita tahu, Pak, mana yang batalin, mana yang enggak, mana yang... Datang seorang laki-laki ke Nabi Muhammad SAW. Dikatakan yukhayyal ilaih, dia itu dalam pikirannya kayak ada yang keluar dari perutnya, Pak. Kayak ada buang angin. Kata Nabi, fala tansarif, jangan kamu batalkan sholatmu, lanjut aja. Hatta tasma'a sautan aw tajida riha, sampai kamu mendengar suara atau mencium bau. Selama nggak ada suara, nggak ada bau, lanjut aja. Kenapa? Kalau tidak begitu, sholatnya akan menjadi sholat yang muaswasah, sholat yang nggak enak lagi. Masa sholat menghadap Allah, pikirannya kentut apa nggak kentut? Tapi kalau sudah bunyi, jangan nyalain setan. Udah bunyi, bisikan setan ini kayaknya. Sering kata setan, enak aja, yang kentut elu, yang salah gua katanya. Tapi kalau sudah berbunyi, ya sudah, batalkan sholatnya. Nah, aturan-aturan semacam ini, Pak, harus dipelajari kalau kita betul-betul serius. Kemudian wa qiraatihinna, dan bacaannya itu, yang dari sekian bacaan sholat yang dibaca dalam sholat yang wajib itu cuma 5 loh, Pak. Di sholat itu yang bunyinya bacaan yang wajib cuma 5, selain dari 5 nggak ada yang wajib, Pak. Apa saja Ustadz yang 5 itu yang wajib? Takbiratul ihram, al-fatihah, tahiyyat terakhir, salawat kepada Nabi di tahiyat terakhir, dan salam yang pertama. Cuma 5 itu aja, Pak. Selain dari itu nggak ada yang wajib. Tasbih nggak wajib, sami Allah nggak wajib, rabbighfirli warhamni nggak wajib, doa iftitah nggak wajib, baca surat setelah al-fatihah nggak wajib. Yang wajib cuma 5 ini, Pak. Takbiratul ihram, membaca al-fatihah, tahiyat terakhir. Tahiyat itu artinya sampai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, solawat kepada Nabi Muhammad di tahiyat terakhir. Dan yang terakhir salam yang pertama, itu yang wajib. Selain dari itu sunnah, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tak membatalkan sholat, tapi ya rugi, sayang. Nah, yang 5 ini, Pak, harus bersuara, didengar oleh diri sendiri. Makanya membaca dalam sholat kan ada 2 macam, Pak, ya, sir dan jahar namanya. Sir, bacaan sir, dan bacaan jahar. Nah, sir ini yang sering disalah artikan. Banyak atau beberapa kali saya dengar menafsirkan sir itu membaca dalam hati. Sir, salah. Sir itu tetap membaca pakai lisan dan bersuara, cuma didengar diri sendiri. Kalau jahar, baca tapi didengar dirinya dan orang lain, itu namanya jahar. Tetap harus bersuara. Nah, dari bacaan-bacaan ini, Pak, yang sangat menentukan atau membantu kita untuk khusyuk adalah Al-Fatihah. Bahkan ada satu hadis yang bagi saya pribadi dan pastinya para ulama, yang sangat membantu kita bisa khusyuk dalam sholat. Itu ada satu hadis qudsi, Pak. Dan ini semoga bisa diamalkan.
Apa itu Ustaz? Jadi sholat itu akan terasa nikmat kalau kita merasa berdialog dengan Allah. Tapi kalau sholat itu tidak merasa berdialog, hanya kita sendiri komat kamit baca-baca saja, ya nggak ada kurang nikmatnya Pak. Tapi kalau kita baca dan seakan kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, saat itu nikmat sekali. Dan ada dialog itu Pak. Disebutkan dalam hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qassamtus salata nisfain." Aku, kata Allah, membagi salat menjadi dua. Salat di sini maksudnya surat Al-Fatihah. Aku, kata Allah, membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian. Setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk hambaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, idza qala 'abdi, jika hambaku membaca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, kita baca itu Pak, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kata Allah, hamidani 'abdi, hambaku baru saja memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah, athna alayya 'abdi, hambaku baru saja menyanjungku. Maliki yaumiddin, kita membaca Maliki yaumiddin, ya Allah engkaulah Tuhan rajanya hari pembalasan. Apa kata Allah? Majjadani 'abdi, hambaku baru saja mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Apa kata Allah? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini yang ku maksud bagi dua itu. Na'bud, kita nyembah, Allah ngasih pertolongan. Wali abdi masa'al, apapun yang diminta hambaku pasti ku beri. Enak Pak baca Al-Fatihah, kita merasa ada dialog dengan Allah. Jadi enggak sekedar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dinikmati betul. Dan itu dianggap para ulama sebagai hadis yang paling membantu dalam kekhusyuan salat. Adanya informasi dari Allah bahwasanya Allah merespon setiap Al-Fatihah yang dibaca oleh hamba. Jadi nanti kalau Bapak sholat sunnahkah atau fardukah, Bapak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu Allah Subhanahu wa ta'ala merespon dan menjawab, mengatakan hambaku baru saja memujiku. Nikmat sekali. Nah ini nanti kalau ada waktu ya, dan harus ada waktu untuk sholat kalau betul-betul mau serius. Sempatkan buka Google, dibaca apa makna dari hadis yang kami sebutkan tadi, dan itu salah satu hadis qudsi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jagalah rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya. Ya, rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya. Nah, salah satu ya mungkin beberapa hal yang sangat mempengaruhi kekhusyuan sholat, dan ini mungkin sering dilalaikan Pak. Ketika seseorang berbicara tentang kekhusyuan, biasanya yang ada dalam pikirannya adalah di dalam sholat. Padahal muqaddimah sholat, yakni hal-hal yang dilakukan sebelum sholat, itu sangat berpengaruh dalam kekhusyuan sholat. Saya mau tanya Pak, apa saja yang terjadi sebelum sholat Pak, sebelum kita melakukan sholat? Yang pertama, minimal kita mendengar azan. Kita itu mendengar azan. Kan datangnya waktu sholat ditandai dengan azan. Dan adakah pengaruhnya azan dengan kekhusyuan sholat kita? Ada. Bahkan saya pernah menyampaikan, mendengar azan itu nikmat loh. Dan mungkin kita tidak sadar kalau dengerin azan itu suatu kenikmatan. Saya dulu punya kenalan seorang pengusaha di Mesir.
namanya Haji Muhammad Ali. Beliau bercerita awal perjalanan beliau ke Eropa di awal-awal 90-an ke negeri Austria, dalam bahasa Arab Nimsa, negeri Nimsa atau Austria. Kata beliau, saya tinggal di hotel sehari 2 hari, terasa biasa saja, tidak ada yang aneh. Tetapi begitu sudah 3 hari, tambah 4 hari, kok kayak ada yang kurang, kayak ada yang hampa. Dan dia tidak mengetahui jawabannya apalah, kayak ada yang kurang, tapi nggak tahu. Sampai kemudian tanpa sengaja dia buka televisi, dan saat itu siaran langsung sholat di Mekah. Begitu dia setel, terbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Rupanya sudah 3 hari nggak dengar azan, dan baru sadar beliau rupanya dengar azan itu nikmat loh Pak. Kita ini karena tiap hari dengar, jadi biasa-biasa saja. Padahal berapa banyak orang yang sampai hari ini belum, mungkin karena kerjaannya di Hong Kong sana, mungkin karena kerjaannya di Kanada sana, nggak dengar azan. Kita alhamdulillah setiap hari mendengar azan. Dan Allah panggil itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo menuju kemenangan. Oh, itu pengaruhnya. Ya Allah, saya akan penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat apa yang kita lakukan Pak? Wudu. Kalau belum wudu kita ambil. Adakah pengaruh wudu dalam sholat kita? Oh ya jelas. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a wa ahsana wudu'ahu kharajat khatayahu." Barang siapa yang sholat, berwudu dan dia sempurnakan wudunya, gugurlah dosa-dosanya. Hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai dosa itu jatuh dari ujung jari jemarinya. Jadi kalau Bapak wudu itu Pak, jangan sekedar cek 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 cek. Betul-betul ya Allah, digugurkan dosa kita itu Pak. Dalam hadis yang lain lebih diperjelas, ketika dia membasuh wajahnya, gugurlah dosa dari matanya. Ketika dia membasuh tangannya, gugurlah dari dosa tangannya. Ketika dia mengusap kepalanya, gugurlah dosa dari kepalanya, dari kakinya. Sehingga ketika dia selesai wudu, selain suci dari hadas kecil, dia pun sudah digugurkan dosa-dosanya. Mulai khusyuk sejak wudu Pak. Dia nikmati betul matanya itu ketika wudu, ya Allah, sambil menggugurkan dosa. Saat kumur-kumur mungkin mulutnya tidak terjaga, dia ngomong pernah menyakitkan orang. Setelah wudu apa yang dilakukan Pak? Ini yang paling suka dilalaikan ini Pak. Apa itu? Berpakaian-pakaian yang terbaik. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu, kata Allah, setiap kamu menuju masjid. Yang punya cincin pakai cincinnya, sunnah Nabi ini Pak. Apalagi perak. Yang punya jam tangan pakai jam tangannya Pak. Yang punya jubah bagus, baju bagus, sarung bagus pakai. Hadirlah ke rumah Allah dengan pakaian terbaiknya. Ini enggak sarung untuk tidur, sarung untuk anduk, sarung untuk ini. Gimana mau khusyuk? Jangankan dia, sebelahnya juga jadi enggak khusyuk. Betul Pak ya? Tapi jangan jadi alasan juga, ini kan enggak wajib. Jangan jadi alasan, mohon maaf, buat para ojol atau orang-orang yang mungkin punya kerjaan di luar rumah, seringkali, ayo sholat. Aduh Pak Ustadz, kotor pakaian saya. Selama tidak najis sah untuk sholat. Sholat, nggak ada alasan. Nanti akhirnya nggak sholat. Tukang di tempat kami yang sedang bangun, waktu itu bangun rumah, saya nasihatin Pak, kenapa nggak sholat? Kotor Pak Ustadz. Ya kalau memang niat bawa sarung. Maka saya melalui video ini, kalau ada yang lihat, jika di sini ada ojol dan dia bawa sarung di box motornya, itu orang hebat itu Pak. Itu orang mukmin itu. Orang yang betul-betul menjaga Kalau kata Buya Hamka, pengen tahu nggak bedanya orang muslim sama orang mukmin? Kalau orang muslim hadir sholat Idul Fitri, orang mukmin yang hadir sholat subuh, itu mukmin tuh Pak. Kalau sholat Idul Fitri muslimun itu namanya Pak.
Tapi kalau mukminun, kata Rasulullah, la yuhafiz 'alaiha, tidak ada yang sanggup menjaga salat illal mu'min, kecuali orang mukmin. Itu saya salut banget ketika berhenti di satu masjid, melihat ojol itu dia lepas jaketnya, dia keluarkan sarungnya, dia pakai baju koko, Masya Allah. Artinya dari rumah itu sudah diniatkan betul memang jaga sholat. Kagum. Termasuk tukang-tukang bangunan yang memang datang dari rumahnya sudah bawa sarungnya. Kita juga begitu, Pak. Saya kalau ditanya orang, Ustadz, pakaian terbaik Ustadz yang mana? Yang saya pakai dalam sholat. Itu pakaian yang baik yang saya punya. Kalau kita kan kalau ditanya pakaian terbaiknya yang mana? Saat kondangan. Dan itu pengaruh, Pak, dalam sholat khusyuk kita. Kalau bajunya rapi, wangi, ya Pak, ya sudah digosok, semuanya enak suasana sholatnya juga. Setelah pakai pakaian apa, Pak, yang kita lakukan? Ya berangkat ke Nah, berangkat ke masjid juga ada adabnya, Pak, dan itu mempengaruhi sholat. Apa itu berangkat ke masjid? Perhatikan nih, Pak. Kata Nabi Muhammad, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa 'alaikumus sakinatu wal waqar. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Duhai umatku, jika kamu mendengar iqamah salat, berangkatlah ke masjid dengan jalan santai saja, dengan penuh sakinah, ketenangan, wal waqar, kewibawaan. Apa yang kamu dapati dari imam, alhamdulillah. Yang ketinggalan tinggal disempurnakan. Artinya jangan lari-lari, jangan buru-buru. Itu kalau kita jadi imam tuh, Pak, sering itu, Pak. Kalau sudah mau ruku, kayak banyak yang lari tuh, Pak. Pengen dapat ruh, nggak perlu, Pak. Santai saja, jalan santai saja. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, makruh orang yang berangkat ke masjid tapi kepalanya, pandangannya tengok-tengok. Maksudnya gimana, Ustadz? Keluar, apalagi yang tinggal di perumahan, keluar dari rumah baru 10 meter niat cat rumah orang, udah ganti cat. Jalan lagi dia, udah ada garasi rumah ini. Jalan lagi, 10 rumah yang dia lewatin, 10 hal yang dia pandang, dan 10 hal yang dia titipkan dalam pikirannya. Begitu Allahu Akbar, cek tadi jotun apa bukan? Itu mobil cash apa kredit? Itu, Pak, yang nggak boleh. Makanya kalau orang ke masjid itu, Pak, usahakan bis sakinati. Dan ini pesan Nabi, wa alaikumus sakinah, jalanlah dengan ketenangan. Badannya wangi, pakaiannya rapi, jalannya tenang. Kira-kira kalau orang non muslim melihat itu, apa yang terpandang dalam pikirannya, Pak? Indah sekali orang muslim itu ya. Kalau lewat wangi, rapi. Ini ada yang pakai sarung lipat-lipat sampai, nak kemana? Nak ke masjid katanya. Nak kemana? Dan itu mempengaruhi sholat. Jalannya santai saja. Begitu sampai. Makanya ada qobliyah, dan itu hal yang kita lakukan sebelum sholat. Dan salah satu tujuan dari qobliyah, salah satu tujuannya adalah sebagai pemanasan. Mungkin ada sisa-sisa pikiran dari kerjaannya, sisa-sisa pikiran dari pasarnya, habiskan itu di sholat qobliyah. Ketika dia sudah masuk ke dalam sholat yang fardu, sudah fresh, sudah pemanasan, sudah nikmat. Insya Allah, Pak, ya. Insya Allah besok-besok ini sholat yang maksimal, yang wangi, yang ya, dan lain sebagainya. Dan itu salah satu cara mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Saya tutup karena biar minggu depan kita tidak perlu menambahkan, izin saya menambah beberapa menit. Kata beliau, wahdhar an tunajiyal malikal muluki wa jabbaral jababirati biqalbin lahin. Hati-hati wahai muridku, jangan sampai engkau bermunajat kepada Allah, salat kepada Allah yang raja maha diraja, dengan hati yang lalai, yang Allahu Akbar, dagangan, masakan, kadang-kadang kunci hilang, dicari seharian nggak ingat di mana naruhnya. Begitu sholat ingat semua itu, lupa. Hati-hati. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat itu. Dan orang yang sholat
tanpa menghadirkan, dan ini kata beliau inti dari ibadah, kata beliau inti dari seluruh ibadah, al-hudur ma'allah. Semoga bisa dihafal redaksi ini. Inti ruh dari seluruh ibadah, wa'lam anna ruha jami'il ibadat wa ma'naha innama huwal huduru ma'allahi fiha. Ruh dari salat itu kan gerakan Pak ya, gerakan, bacaan, ruhnya apa Ustaz? Ruhnya adalah hudur, kehadiran kita lahir dan batin untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai gerakan untuk Allah tapi hatinya bukan untuk Allah, hatinya untuk yang lain, dan Allah tahu itu. Innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu mengetahui yang rahasia dan yang lebih samar dari yang dirahasiakan. Tahu isi hati itu kemana. Sampai-sampai dalam hadis, aku tahu engkau sedang memalingkan dirimu itu ke tempat yang kau anggap lebih berhak, lebih baik daripada saya, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hudur qalban wa qalaban, hati dan jasad kita hudur kepada Allah. Orang yang salat dengan gerakan dan bacaan yang baik tetapi hatinya kosong dari Allah, tidak mampu mengingat Allah, tidak mampu membayangkan kalau dia sedang menghadap Allah, bagaikan orang yang memberikan hadiah kotak kosong kepada rajanya. Kira-kira Pak, sekarang Bapak nemui Pak Arinal misalnya, Pak ini hadiah dari saya, begitu dibuka nggak ada isinya, kira-kira apa yang terjadi Pak? Jangan, Pak Arinal lagi sensitif ya, marah dong. Sama orang yang sholat gerak-gerik tapi hatinya untuk mengingatkan yang lain, itu seperti halnya orang yang menghadiahkan kepada Allah, mempersembahkan kepada Allah kotak kosong, ngeprank namanya Pak, zong. Insya Allah. Dan bagaimana Ustaz cara bisa menghadirkan Allah dalam sholat? Saya tutup dengan kalimat ini. Bagaimana bisa menghadirkan hati itu untuk Allah? Kalau kata guru kami Profesor Dr. Ali Jum'ah, kata beliau, ingatlah Allah di luar salatmu, niscaya mudah bagimu mengingat Allah dalam salatmu. Artinya Pak, di luar salat saat beraktivitas, yang dagang nggak bohong karena dia ingat Allah, nggak ngurangin timbangan karena dia ingat Allah. Yang mahasiswa nggak nyontek saat ujian karena dia takut, ingat Allah. Kalau dia seorang pejabat nggak korupsi karena dia ingat Allah. Nah, orang yang mampu mengingat Allah begini Pak di luar sholat akan mudah mengingat Allah dalam sholatnya. Kalau di luar sholatnya nggak pernah ingat Allah, yang maling-maling, yang korupsi-korupsi, yang buka jilbab, yang ngurangin timbangan, kemudian begitu sholat Allah dia pengen khusyuk, mustahilun bahasa Arabnya. Dia lupa Allah berhari-hari, berjam-jam, kemudian seenaknya manggil Allah dalam sholatnya dalam waktu 5 menit. Sekali lagi, usahakan berusaha mengingat Allah di luar sholat, maka akan mudah untuk kita mengingat Allah dalam sholat. Dan mengingat Allah dalam sholat, menghadirkan ruh dan jasad kita untuk Allah dalam sholat, itulah inti ruh dari ibadah kita. Semoga Allah bimbing kita untuk bisa melakukan itu. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.